syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pagi hari ini dalam rangka acara diseminasi budaya positif di sekolah SMP Negeri 1 Kotosala ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada arwah junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakilinya, yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru yang bisa menyempatkan hadir pada pagi hari ini. Baiklah, di sini saya akan membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan yang sudah berlangsung. Yang kedua, pembacaan surat Al-Fatihah. Yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang keempat, sepatah kata dari Kepala Sekolah UPT SMP Negeri 1 Kotosala. Yang keenam, acara inti, yaitu diseminasi budaya sekolah oleh Ibu Larsianti SPD. Dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah, ibu-ibu, sebelum kita memasuki acara yang selanjutnya, marilah kita membacakan Al-Fatihah bersama-sama. Amin, amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita memasuki acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih, hadirin dimohon duduk kembali. Baiklah, kita memasuki acara selanjutnya, yaitu sepatah kata dari Kepala SMP Negeri 1 Kotosala. Kepada Ibu dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesehatan, umur panjang sehingga kita bisa hadir kembali di sekolah ini dan bisa melaksanakan kegiatan CGP angkatan 9 ini, itu diseminasi budaya muslim di sekolah. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda kita yang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mana atas perjuangan beliau lah sehingga kita bisa merasakan nikmat yang bisa kita rasakan pada saat ini. Baiklah, saya sebagai mewakili kepala sekolah di sini, saya tidak banyak menyampaikan kata-kata, mungkin hanya semoga dengan kegiatan diseminasi budaya muslim di sekolah ini dari angkatan 9 ini bisa menambah pemahaman kita sebagai guru tentang budaya positif ini, dan semoga dengan adanya kegiatan ini kita mengerti dan kita bisa menyebarkan kepada siswa-siswa kita tentang budaya positif ini. Dan harapan kepala sekolah, khususnya sekolah kita ini, semoga dengan adanya kegiatan ini angkatan 10 yang sudah menjalani proses untuk tahap 2 semoga semakin semangat untuk melakukan proses untuk lulus, dan untuk yang akan mengikuti angkatan 11 bisa lulus semuanya. Amin. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah. Marilah kita beranjak pada acara inti, yaitu diseminasi budaya sekolah. Pada kali ini akan disampaikan oleh Ibu Larsianti SPDI. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu Kepala Acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berdiri di sini, yakninya dalam rangka diseminasi budaya positif di sekolah, yakninya di SMP kita, SMP Negeri 1 Kebusala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu aqulu laka bi ni'matika alayya wa aqulu dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala SMP Negeri 1 Kebusala, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Wakil Kepala Bagian Kurikulum. Terima kasih sudah hadir Ibu dan mendukung acara kami ini. Yang sama-sama kita hormati Ibu, alhamdulillah hari ini juga hadir Ibu Wakil dari Bagian Kesiswaan, yakni Ibu Delvira Harbati. Terima kasih Ibu sudah hadir dan memberikan dukungan kepada kami. Kemudian yang saya cintai, ibu-ibu senior saya, ibu-ibu rekan saudara saya di sini, guru-guru hebat SMP Negeri 1 Kebusala, di mana tanpa perjuangan, tanpa jasa dari ibu-ibu di sini, tentu kita tidak bisa menjadi sampai saat sekarang ini. Ibu-ibu yang guru hebat SMP Negeri 1 Kebusala, dalam kesempatan kali ini tentunya pertama saya mohon maaf karena lagi-lagi kami CGP yang sedang
pendidikan di angkatan 9 ini kembali merepotkan yang pastinya kegiatan atau aktivitas ibu sekalian, tetapi di sini kita juga memiliki tujuan yang tidak kalah penting, yakninya di sini hari ini kita mempelajari tentang budaya positif di sekolah, di mana budaya positif ini tentunya akan sangat penting bagi kita, karena nantinya setelah ini ibu-ibu akan menyebarkan kepada anak-anak kita, membangun disiplin positif untuk anak-anak kita sehingga mereka bisa menjadi murid-murid atau siswa yang berkarakter. Tapi sebelum kita masuk kepada materi kita, ada baiknya kita sedikit kita asah otak kita supaya tetap on, supaya tetap fresh, tetap segar, karena beberapa menit ke depan kita akan bersama-sama di sini mempelajari materi hari ini. Baiklah, ibu-ibu sekalian, untuk merefresh otak kita, di sini ada sebuah ice breaking yang sudah tahu nanti tak perlu memberitahu yang lain ya ibu ya, kita dapat. Jadi ada sebuah clue di sini. Mungkin udah ada yang tahu, cuma kalau sudah tahu jangan diberitahukan ke rekan-rekan yang lain, biar yang lain berpikir kritis apa sebenarnya yang dimaksud di sini. Baik, clue-nya adalah ketika kita mau jalan-jalan ke planet Mars. Nah, kira-kira apa yang boleh kita bawa ketika mau jalan-jalan ke planet Mars? Planet Mars ya ibu. Kira-kira apa yang boleh kita bawa? Ya, ke planet Mars. Apa yang boleh kita bawa? Oksigen? Oh, tidak boleh. Nggak boleh bawa oksigen. Ke planet Mars. Planet Mars ya ibu. Kira-kira apa yang boleh kita bawa? Ya, ke planet Mars. Apa yang boleh kita bawa? Oksigen? Oh, tidak boleh. Nggak boleh bawa oksigen. Iya, gimana? Ibu Wakil? Makanan boleh? Makanan boleh. Ayo, mari ibu. Ketika kita mau jalan-jalan ke planet Mars, kira-kira apa yang boleh dibawa? Kata Bu Sari tadi oksigen. Oksigen nggak boleh dibawa karena dia ke planet Mars. Kalau kata Bu Rita, makanan, boleh, makanan boleh. Monggo, ayo ibu-ibu, bawa badan, nggak boleh. Ke planet Mars, kalau makanan boleh. Badan nggak boleh, karena dia ke planet Mars. Mars, ajak teman berarti yang dibawa. Nggak boleh. Apa? Boleh. Boleh. Ayo ibu. Boleh. Bawa sate boleh.
sate, rendang, makanan semuanya boleh dibawa. Oksigen tak boleh. Sudah dapat pilihnya, sudah dikasih tahu ibu wakil kesusahan kita. Jadi ketika ada clue seperti itu, berarti kita fokusnya ke kemas tadi yang kita bicarakan kan, kemas. Jadi apa yang boleh dibawa? Makanan, air, minuman, susu, sate, seperti itu. Jadi kan nggak ada poinnya itu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah ibu sekalian, untuk selanjutnya mari kita masuk kepada materi kita hari ini. Mudah-mudahan ibu-ibu sekalian bisa mengikutinya dengan baik, berkonsentrasi, karena setelah ini tentu ada tanggung jawab yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita tentunya, khususnya tentunya, kemudian kepada seluruh warga sekolah. Bahkan budaya positif ini juga bisa kita bawa ke keluarga kita, ke rumah kita, maupun ke masyarakat. Baiklah ibu-ibu sekalian, kita masuk kepada materi, yakni diseminasi budaya positif di sekolah, yakni di SMP Negeri 1 Kota Salak ini. Dan di sini saya CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Dharmasraya. Nah, untuk selanjutnya kita masuk kepada tujuan pembelajaran kita hari ini. Karena apa? Setiap pembelajaran pasti ada tujuannya, agar kita tahu apa sebenarnya, mengapa kita berada di sini dan untuk apa. Jadi ibu sekalian, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yakni memahami pentingnya budaya positif dan menginternalisasi nilai-nilai kebajikan menjadi perilaku positif warga sekolah kita. Jadi kita membawa budaya positif itu tentunya ke dalam diri kita sendiri dulu. Kemudian nanti baru kita bawa warga sekolah untuk juga menginternalisasi nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang kedua, tujuannya kita belajar hari ini adalah untuk menyebarkan pemahaman kepada murid. Dan setelah ini diharapkan ibu-ibu sekalian, ibu-ibu guru hebat di SMP Negeri 1 Kota Salak ini bisa menyebarkan pemahaman tentang budaya positif kepada anak-anak kita. Kemudian yang ketiga, yakni menumbuhkan murid menerapkan budaya positif. Jadi ketika sudah kita sebarkan, kita tanamkan pemahaman, mudah-mudahan nanti murid-murid kita bisa tumbuh di dalam dirinya dan bisa menerapkan budaya positif tersebut. Dan yang keempat yakni menciptakan warga sekolah dapat bersama-sama menerapkan budaya positif. Kemudian di sini ada pertanyaan ya, ibu-ibu sekalian. Nah, yang pertama, apakah pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa kita? Tidak selalu. Kemudian, apakah pemberian hadiah bisa meningkatkan prestasi siswa? Biasanya. Oke. Kemudian, apakah guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bersalah? Seharusnya iya. Kemudian, apakah guru harus berperan sebagai teman bagi siswa? Saja dulu. Karena menuntun menurut kodrat dan zaman masuk. Jadi untuk jawaban-jawaban tadi, kalau masih ragu, mari kita masuki materi kita hari ini. Nah, sebetulnya apa itu pengertian budaya positif? Boleh dari ibu-ibu memberikan pendapat apa sih yang dimaksud dengan budaya positif? Silakan. Mungkin salah satu atau salah dua dari ibu-ibu di sini. Secara sportif akan lebih bagus. Apalagi ini melatih mental kita. Seorang
guru hebat harus berani. Baik, terima kasih. Silakan Bu Rani, apa yang dimaksud dengan budaya positif? Baik, terima kasih Bu Narsi. Pengertian dari budaya positif itu menurut saya adalah nilai-nilai universal yang dimiliki oleh seorang. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Budaya positif adalah nilai-nilai kebajikan universal yang dimiliki seseorang. Boleh ditambahkan untuk hal ini dari pengertian budaya positif. Silakan untuk ibu-ibu yang sudah ibu pahami tentang budaya positif itu apa sebenarnya. Silakan, ada yang mau menambahkan? Baik Bu, terima kasih. Mungkin saya akan menambahkan sedikit apa yang telah disampaikan oleh Ibu Reni tadi. Pengertian budaya positif itu mungkin selain mewujudkan nilai-nilai kebajikan universal, mungkin ada juga keyakinan atau kebiasaan yang baik yang sudah diterapkan di sekolah. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Sari. Ada yang mau menambahkan lagi, Bu? Nah, jadi dari apa yang disampaikan oleh Bu Reni dan Bu Sari, insya Allah semuanya itu benar. Jadi budaya positif ini dia, perwujudan dari nilai-nilai kebajikan yang diyakini sudah. Boleh diberikan contohnya, Ibu-ibu? Budaya positif di sekolah kita. Oke, silakan Bu Wulan. Terima kasih. Ketika memulai awal pembelajaran, kita berdoa bersama. Sebelum masuk kelas, kita berbagi. Zikir bersama, senam, membuang sampah pada tempatnya. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Wulan. Jadi di sekolah kita sebenarnya sudah melakukan atau sudah membudayakan atau menerapkan pembiasaan positif. Betul yang dikatakan oleh Bu Wulan tadi. Di antaranya ada ketika memulai pembelajaran dan menutup pembelajaran kita lakukan dengan doa. Kemudian pada saat masuk kelas, nah anak diajarkan untuk tertib dengan berbaris terlebih dahulu. Kemudian apalagi tadi ada zikir pagi. Kemudian 3S yang kayaknya untuk akhir-akhir ini mulai sedikit memudar ya Ibu sekalian. Jadi terkadang anak-anak kita bertemu kita kalau nggak gurunya cuek, kan nggak mengajar saya, seperti itu. Jadi untuk kedepannya gimana caranya kita kembali menggerakkan budaya positif yang 3S tadi, senyum, salam, sapa. Nah, untuk menjadi kebiasaan atau budaya positif lagi di sekolah kita, tidak peduli itu dengan siapa. Jadi dengan catatan siapa yang datang ke sini, baik itu tamu ataupun siapapun yang datang ke sekolah kita, jadi kita galakkan lagi kebiasaan itu kepada anak-anak kita agar membiasakan kembali, yaitunya 3S. Dan tentu saja mudah-mudahan dengan seperti itu tentu nanti di masyarakat mereka juga akan melakukan yang sama. Kita lanjutkan. Nah, di dalam budaya positif, yaitunya kami pelajari di modul 1. Dan ini adalah modul terakhir di modul 1, yaitu modul 1.4. Jadi di modul 1.4 itu tentang budaya positif Ibu-ibu sekalian. Nah, di sini kita akan mempelajari konsep intinya, yang penting-penting yang pastinya yang akan kita pelajari di sini. Jadi yang pertama yaitu tentang disiplin positif.
kedua yakni tentang motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu berperilaku itu atas dasar apa? Setiap orang pasti punya alasan untuk mereka melakukan sesuatu. Bahkan untuk yang perilaku buruk pun mereka juga punya alasan. Nah, kemudian tentang keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Jadi ternyata nanti kita akan pelajari kenapa anak kita itu melakukan hal-hal yang melanggar nilai kebajikan, karena ada kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi. Nah, kita akan pelajari ini. Kemudian yang selanjutnya tentang 5 posisi kontrol. Nah, sebagai guru, nah kita sebagai apa dalam menyelesaikan permasalahan anak ini? Apakah kita sebagai penghukum atau sebagai apa? Nah, kelimanya nanti akan kita pelajari. Dan yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi, di mana di sini adalah sebuah pendekatan penyelesaian masalah yang dimana kita membangun anak untuk bertanggung jawab terhadap kesalahannya, bertanggung jawab juga memperbaikinya, sehingga mereka kembali kepada nilai kebajikan universal yang mereka yakini. Kita masuk satu persatu, ibu-ibu sekalian. Nah, disiplin positif. Tapi sebelumnya, nah, adalah sebuah pertanyaan juga untuk kita semua. Apakah anak-anak berperilaku disiplin karena ada dorongan dari lingkungan atau dorongan orang lain, atau karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Ini terkait dengan murid-murid di sekolah kita. Kira-kira bagaimana ini, Bu? Apakah anak-anak kita itu berperilaku karena memang ada dorongan dari lingkungan, kemudian atau dari dirinya sendiri secara internal, atau karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Kira-kira untuk anak-anak kita ini dalam taraf gimana ini? Menghindari ketidaknyamanan dan menghindari hukuman. Jadi kayaknya untuk saat ini lebih banyak kita anak-anak kita, murid-murid kita itu berada pada level menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini terbukti tentu dengan seringnya kita masih soal yang simpel saja lah, berpakaian rapi, baju rapi dimasukkan. Nah, masih kita sering mengingatkan anak kita. Jadi ketika kita ingatkan, barulah dimasukkan bajunya. Jadi istilahnya supaya tidak, mungkin daripada mendengarkan celotehan ibu gurunya dan bosankan, masukkan saja lah lagi seperti itu. Atau lebih ke juga dari hukuman. Kalau tidak dimasukkan, nah ambil sampah, seperti itu. Nah, ibu sekalian, kita masuk yang ke sini dulu. Jadi apa itu ibu disiplin positif? Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran sesuatu tanpa adanya sodokan, kemudian tanpa adanya ancaman atau hukuman. Itu yang dinamakan dengan disiplin positif. Jadi bukan karena menghindari ketidaknyamanan atau bukan karena menghindari hukuman, tetapi nah, yang kedua, apa itu disiplin positif? Jadi ada berbagai istilahnya, kita bisa menyebutkan yang dinamakan disiplin positif. Yang kedua yakni kemampuan anak untuk mengelola dan mengendalikan dirinya dalam melakukan suatu tindakan sesuai dengan
nilai kebajikan yang diyakininya. Jadi ketika anak sudah mampu mengelola dirinya, mengatur dirinya sendiri untuk tidak berbuat yang kata kita kenakalan tadi, maka di anak tersebut sudah memiliki yang namanya disiplin positif, mencegah sendiri, bukan karena adanya hukuman, bukan karena juga adanya sogokan atau karena iming-iming hadiah. Maka ketika anak melakukan suatu kebaikan tanpa hal itu, maka anak tersebut sudah memiliki yang namanya disiplin positif. Kemudian selanjutnya kita bisa mendefinisikan disiplin positif itu adalah kemampuan anak untuk mampu bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, sehingga dengan sendirinya mampu kembali kepada nilai kebajikan yang diyakininya. Jadi ketika mereka sudah berjanji untuk berubah, memperbaiki, artinya sudah timbul disiplin positif di dalam diri anak tersebut. Untuk kedepannya tentu kita sebagai seorang guru, tentu tugas kita untuk terus menuntun dan mengarahkan agar disiplin positif yang dimiliki tersebut tetap bisa tumbuh dan berkembang. Kemudian tujuan disiplin positif kita tentukan untuk apa ibu sekalian, yakni untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri untuk sesuai nilai-nilai kebajikan universal, memiliki motivasi intrinsik. Jadi bukan lagi motivasi ekstrinsik lagi, tapi sudah tumbuh dari dalam dirinya motivasi itu. Tentu untuk sampai ke tahap ini, nah tentu tugas kita tidak ringan. Bagaimana menumbuhkan motivasi itu di dalam dirinya? Harus ada pendekatan-pendekatan, kemudian harus ada trik-trik yang bisa pastinya untuk meluluhkan hati anak tersebut untuk mau mengembangkan atau menumbuhkan dalam dirinya itu meyakini nilai kebajikan-kebajikan yang ada dalam dirinya. Artinya tahu bahwa kalau seperti ini salah, kalau seperti ini seharusnya yang benar. Nah, selanjutnya kita masuk kepada motivasi perilaku manusia, Ibu sekalian. Kira-kira yang termasuk motivasi perilaku manusia itu apa saja, Ibu-ibu? Artinya apa yang mendorong kita itu untuk berperilaku? Mempertahankan hidup, tahu? Ada lagi, ibu-ibu? Jadi ini termasuk jenis motivasi. Jenis motivasi yang membuat kita itu melakukan sesuatu atau berperilaku. Silakan, Ibu Nola. Untuk dihargai orang lain. Itu kira-kira motivasi atau latar belakang atau alasan? Alasan. Berarti untuk dihargai. Nah, kalau kita masuk satu persatu. Nah, ini tadi motivasi perilaku manusia. Di sini kita kaitkan dengan murid-murid kita. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan ini kayaknya level yang masih ada pada murid-murid kita. Tetapi tentu ada yang secara dengan kesadaran mereka melakukan disiplin positif juga, tanpa harus mereka dibayang-bayangi oleh hukuman ataupun karena
yang pastinya murid-murid kita. Kemudian yang kedua, yakninya, nah ini dia untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ada pastinya, karena setiap manusia dan juga pastinya murid-murid kita butuh penghargaan. Kemudian, nah, kenapa mereka berperilaku positif? Kenapa mereka berperilaku menurut nilai-nilai kebajikan? Nah, ini ada yang ketiga, karena mereka menghargai diri sendiri. Menghargai diri sendiri tentunya efeknya akan dihargai orang lain, yaitu ibu. Kemudian dihargai orang lain dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi tentunya hal ini juga bisa kita tanamkan kepada juga kita memberikan penghargaan walaupun dengan kata, walaupun dengan kalimat. Nah, mudah-mudahan dengan penghargaan itu pun anak-anak kita akan terus semangat untuk mereka bisa membudayakan disiplin positif dan menjadi disiplin positif yang ada di anak-anak atau murid kita menjadi budaya positif. Kita lanjutkan. Kemudian kita masuk kepada apa sebenarnya nilai-nilai kebajikan universal itu. Boleh ibu-ibu di sini mengemukakan pendapatnya, karena insya Allah ibu-ibu di sini juga sudah tahu apa sih yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan universal itu, dan nilai-nilai ini harus dimiliki oleh kita semua, termasuk juga murid-murid kita. Nilai kebajikan universal. Silakan ibu-ibu mengemukakan pendapatnya. Boleh pengertian, boleh juga menyebutkan apa-apa saja nilai kebajikan universal. Beriman, bertanggung jawab, menghargai orang lain. Betul sekali ibu. Gimana ibu? Kesabaran, sabar berarti ya? Ya. Gotong royong, mantap sekali. Berkolaborasi berarti ya ibu? Ayo ibu, banyak sekali. Silakan. Nilai kebajikan universal. Dihargai orang lain. Jujur, amanah, mantap. Tablik matonah. Nah, itu sifat-sifat Nabi kita ya, luar biasa yang harus kita teladani. Ada lagi, ibu-ibu, ayo. Mandiri, mantap. Bekerja keras, apalagi kalau anak-anak kita memiliki sifat ini, bekerja keras. Insya Allah mereka akan jadi anak-anak yang sukses, belajarnya giat, ya. Percaya diri, mantap ya ibu. Kreatif, luar biasa. Inovatif. Oke. Jadi apa sih itu nilai kebajikan universal yang ibu sebutkan tadi? Semuanya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nah, jadi, ini dia ibu-ibu. Semua sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi semua sifat kebaikan, sabar, tanggung jawab, jujur, baik hati, gotong royong, termasuk menjaga kebersihan, disiplin. Nah, itu semuanya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Semua nilai kebaikan ibu sekalian itu adalah nilai kebajikan universal. Asalkan yang positif itu adalah nilai kebajikan. Nah,
Dan untuk di dalam tujuan pendidikan kita sesuai dengan tujuan pendidikan nasional kita, ya Ibu sekalian, nilai kebajikan universal yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Tapi bukan berarti ya jujur tanggung jawab tadi tidak, tetapi nilai-nilai yang tadi harus bisa kita mengarahkannya kepada nilai-nilai kebajikan universal yang profil pelajar Pancasila. Jadi dengan berbekal semua nilai-nilai kebajikan itu, kita bisa menuntun anak kita sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa Ibu? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan tunggal, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Nah, ada banyak elemen-elemennya yang ada di dalam kebajikan universal profil pelajar Pancasila. Mudah-mudahan dengan kebiasaan-kebiasaan positif nanti kita bisa melahirkan atau menciptakan anak-anak yang memiliki profil pelajar Pancasila. Kemudian selanjutnya, nah ini tentang di dalam budaya positif itu ada lagi istilah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kalau hukuman apa Ibu? Kalau kita di sini hukuman, konsekuensi, apa restitusi yang kita lakukan kepada anak kita? Hukuman baru. Mari kita lihat satu persatu. Nah, ini ada istilah identitas gagal dan identitas sukses yang kita bisa nanti menanamkan kepada diri kita mau yang mana. Nah, untuk hukuman itu sifatnya, nah ini ternyata Ibu, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, baik itu dengan kata-kata, baik itu dengan itu yang verbal, yang secara lisan ya, kemudian secara action dengan menyakiti, mencubit mungkin. Nah, itu sudah termasuk hukuman. Jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Kemudian apa akibatnya? Tidak nyaman untuk murid atau anak-anak dalam jangka waktu yang panjang. Mereka akan mengingatnya. Dilempar sama gurunya pakai spidol saja, sampai tua mereka bisa mengingatnya. Apanya? Berarti kalau hukuman itu memang jangka panjang efeknya itu, bahkan bisa menimbulkan yang namanya kebencian. Jadi di depan sepertinya mereka patuh, ternyata di belakang mereka ngomel, bahkan mereka mengatakan hal-hal yang kata-kata yang tidak baik yang ditujukan kepada gurunya. Kemudian, nah untuk yang hukuman, kalau ada korban, nah korban akan mendapatkan keadilan. Jadi ketika ada yang mengganggu, kemudian kita berhukuman, nah berarti korban itu mendapat keadilan yang menjadi korbannya. Kemudian murid atau anak akan tersakiti, selanjutnya berperilaku pasif atau agresifnya justru malah meningkat. Setelah itu mereka tidak melakukan apa-apa lagi, bisa jadi, atau bahkan justru melakukan lagi yang lebih parah. Karena tadi ada efek, ada luka tadi mungkin di hatinya. Jadi kalau yang bagusnya tentu mereka berubah, introspeksi diri. Tetapi bagi yang istilahnya tidak punya pengendali diri, tentunya akan berbuat yang lebih.
Bahkan ketika dinasihati waktu dulu masih pakai motor anak-anak kita ya ibu sekalian, malah justru mereka ngegas motornya di depan sekolah kita. Itu kan tandanya mereka berperilaku agresif yang meningkat. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah ini yang berbahaya. Jadi ketika kita sudah menghukum, ada hukuman untuk kenakalan mereka, ketika tidak takut, nah kesinilah kita akan kewalahan, nggak ngefek lagi hukuman itu untuk mereka. Kemudian untuk identitas sukses, yaitunya dengan melakukan disiplin. Artinya di sini tidak ada hukuman, tapi yang ada apa, ibu sekalian? Ada yang ada konsekuensi. Jadi ada perjanjian sebelumnya. Ketika tidak seperti ini, maka akan mendapat konsekuensi seperti ini. Nah, kalau seperti ini dibolehkan kalau di dalam dunia anak-anak kita, di dalam dunia pendidikan anak-anak kita. Kemudian untuk sifatnya ini sesuatu harus terjadi. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid, tetapi dia hanya untuk jangka waktu yang pendek. Paling malu hari ini, tapi kalau besok anak-anak sudah bersifat biasa. Contohnya ketika tidak mau piket kelas, akhirnya disuruh, konsekuensinya piket WC sekolah ya. Untuk hari ini dia mungkin akan merasa malu, tetapi untuk besok udah mereka akan biasa kembali karena mereka juga sudah tahu konsekuensi apa yang dia lakukan. Kemudian yang untuk hukuman tadi, maaf ibu sekalian, dia kalau hukuman itu biasanya kan mendadak tanpa adanya konsekuensi sebelumnya. Kalau yang konsekuensi ini anak sudah tahu, jadi sudah ada berupa perjanjian gitu, kesepakatan. Kemudian korban bisa diabaikan. Artinya jika dia mengganggu temannya, ketika ada konsekuensi, terkadang ada ketidakpuasan dari korban, itu sudah pasti. Kemudian murid atau anak dibuat tidak nyaman, ya juga. Kemudian karena mereka memang ini adalah rubahan mungkin ketika mendadakkan dari hukuman. Kemudian ketika ada perjanjian itu konsekuensi. Kemudian penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Dan selanjutnya memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kemudian ini yang restitusi, Bapak sekalian. Nah, untuk yang restitusi merupakan pilihan. Menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang, korban mendapatkan ganti. Kemudian murid akan mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi itu yang namanya restitusi. Jadi kita bisa, kalau bisa tentunya kita memilih yang konsekuensi dan restitusi. Tetapi sebetulnya di sini yang kalau kita lihat secara teori di sini ya, ibu-ibu sekalian, nah restitusi tentu yang kalau bisa yang kita pilih. Kemudian, nah berdasarkan bagian tersebut, berikut adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, ibu sekalian, hukuman sifatnya tidak terencana. Kemudian bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis atau kata-kata kasar. Jadi ketika kita mengatakan kata-kata kasar kepada murid-murid kita, anak-anak kita, artinya kita sudah melakukan hukuman kepada murid tersebut. Kemudian konsekuensi bersifat, kalau konsekuensi bersifat rencana, sudah disepakati bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Kalau konsekuensi. Kemudian restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Kalau restitusi, jadi kita adakan pendekatan, kita tanya alasan-alasannya, kemudian kita minta pertanggungjawaban
kita lanjutkan. Nah, seperti inilah mungkin kondisi untuk yang restitusi ya, ibu sekalian. Kalau kita gambarkan dengan gambar atau foto, jadi ada keakraban di situ. Jadi kita melakukan pendekatan dengan restitusi. Kemudian selanjutnya, nah dihukum oleh penghargaan. Jadi ada itu menurut pendapat atau menurut penelitian, bukan pendapat ya ibu sekalian, menurut penelitian Alfred Kohn, punishment by reward, dihukum penghargaan. Loh, kok penghargaan? Kok malah menghukum? Apa maksudnya? Jadi di sini katanya penghargaan tidak efektif. Artinya ketika kita anak itu melakukan kebaikan karena penghargaan yang kita janjikan itu bisa berakibat dalam jangka panjangnya, berarti mereka ketika tidak kita beri penghargaan tidak lagi mau melakukan yang namanya disiplin. Kemudian ada juga yaitu tentang penghargaan merusak hubungan. Nah, di dalam kelas umpamanya kita sering ketika kita memberikan penghargaan kepada siswa kita yang hebat. Nah, kira-kira ada nggak pernah terceletuk yang biasa-biasa saja itu ada rasa seperti cemburu, seperti tidak suka gitu? Ada ya ibu, dan itu manusiawi karena semuanya butuh penghargaan. Tentunya di sini kita sebagai seorang guru, nah harus berpandai-pandai bagaimana memberikan penghargaan itu supaya tidak merusak hubungan di antara mereka. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi ini yang ketiga ini dilakukan oleh Alfred Kohn. Katanya dalam penelitiannya itu yang diberi penghargaan yang dijanjikan bahkan hasilnya itu tidak lebih baik dari yang tidak dijanjikan penghargaan. Seperti itu ibu penelitiannya. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas, karena kalau tidak diberi penghargaan lagi mereka akan bekerjanya secara biasa-biasa saja jadinya nanti. Kemudian penghargaan menghukum. Ada yang tahu maksudnya, ibu-ibu? Jadi penghargaan itu jadinya merupakan hukuman. Bu Sari, bagaimana penghargaan itu bisa menghukum? Ada yang tahu ibu sekalian? Ada yang bisa berpendapat? Ya, Ibu Reni silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Penghargaan menghukum ini adalah sebenarnya untuk penghargaan itu memang sama dengan penghargaan. Jadi hukuman dan penghargaan itu sama kualitasnya. Tapi di sini untuk penghukuman ini artinya motivasi seseorang itu tergantung. Ya, tergantung di sini. Orang itu akan tergantung pada penghargaan tersebut. Jadi kalau tidak ada penghargaan, mereka itu tidak bergerak. Nah, di sini jadi seseorang itu akan kehilangan motivasi diri
Jadi harus ada apa namanya ya, ketergantungan atas penghargaan dari orang lain. Jadi tidak ada rasa yang berasal dari dirinya sendiri. Itu dikatakan hubungan penghargaan. Terima kasih. Super sekali untuk Bu Reni. Jadi di hukum penghargaan ini artinya ketika tidak ada penghargaan itu, ibu-ibu sekalian, maka akan mati kreativitas anak itu. Jadi tidak ada pembelajarannya di situ. Tidak ada pembelajarannya. Padahal proses dari mereka belajar, umpamanya dari anak SD ya, dari tidak bisa membaca, kemudian mereka bekerja giat, belajar dengan giat ya, baik itu dengan gurunya, dengan orang tuanya, sehingga akhirnya mereka bisa membaca. Kira-kira bahagia enggak anak tersebut, ibu-ibu? Bahagia kan? Jadi mereka bahagia dengan prosesnya. Ketika artinya dengan keberhasilan bisa membaca tersebut, gurunya atau orang tuanya kemudian memberikan hadiah, itu sudah hal yang lain. Yang pasti walaupun tidak diberikan hadiah tadi, mereka sudah bahagia karena dari yang tidak bisa membaca, mereka bisa membaca. Atau kita saja. Untuk kita belajar ini untuk menjadi bisa, tentunya kita punya proses. Kan tidak ada iming-iming hadiah apa ya ibu, baik itu dari siapapun. Nah, jadi itulah yang dinamakan dengan penghargaan itu bisa jadi malahan sebagai hukuman. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada hukuman dan konsekuensi. Ada beberapa pertanyaan. Nah, ketika mencatat 1000 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, karena anak tersebut terlambat ke sekolah, kira-kira konsekuensi atau hukuman? Ibu-ibu. Konsekuensi atau hukuman, Bu Sari? Konsekuensi atau hukuman? Dua-duanya bisa. Bagaimana, Bu Sari? Konsekuensi apa hukuman? Karena terlambat, maka kata menghargai itu apa isi dari toleransi, dari menjaga kebersihan, berarti membuang sampah pada tempatnya, kemudian apa lagi, menjaga kebersihan, menjalankan tiket kelas juga ya Bu, itu menjaga kebersihan, termasuk disiplin juga itu. Nah, jadi silahkan nanti ibu-ibu sekalian untuk di kelas-kelasnya menjalankan ini. Prosesnya memang untuk menanamkan keyakinan ini memang anak-anak kita kita ikut sertakan mereka, kita hanya memfasilitasi. Karena mereka belum tahu tentang nilai kebajikan, ya kita tanamkan kepada mereka yang nilai kebajikan apa, sehingga peraturan kelas yang seperti ini yang kalimatnya negatif kita jadikan positif, kemudian kita jadikan untuk keyakinan kelas. Sehingga dengan seperti itu ketika mereka melakukan pelanggaran, nah mereka akan berpikir yang membuat saya. Tentunya mereka akan lebih bertanggung jawab. Nah, ketika mereka melakukan kesalahan, kita ingatkan keyakinan kelas apa yang sudah Ananda langgar, Ananda loh yang membuat. Kita bisa kembalikan kepada mereka itu. Nah, seperti itu ibu-ibu sekalian. Nah, kemudian untuk membahas lagi tentang apa-apa yang ada di nilai kebajikan yang ada di keyakinan kelas, kita bisa menggunakan metode tampak seperti dan tidak tampak seperti. Contohnya pada keyakinan percaya diri, ibu-ibu sekalian.
Nah, apa sih yang termasuk percaya diri itu? Usahakan dengan kalimat yang positif, mengerjakan tugas ujian atau sendiri, apalagi ujian mid, ujian semester kenaikan kan. Nah, kemudian yang tidak tampak, seperti metode tidak tampak seperti artinya di sini berarti yang tidak dibolehkan, contek, memberi contekan. Kemudian yang percaya diri itu apa? Memberi pendapat dalam kelompok. Jadi saat bekerja sama mereka juga harus berpendapat. Jadi yang seperti ini kita tanamkan, kita ikutkan mereka dalam diskusi perbuatannya, sehingga itu juga pembelajaran yang luar biasa, ibu-ibu sekalian. Itu merupakan salah satu cara menanamkan nilai kebajikan. Karena mungkin untuk hal-hal yang seperti ini kita masih menganggap untuk apa, nggak perlu. Padahal inilah sebetulnya pendidikan karakter. Kita ikutkan mereka membuat, kemudian hasilnya kita pasang di kelas. Jadi setiap hari mereka membaca, kemudian kita tanamkan kepada mereka untuk mengimplementasikan nilai-nilai tersebut. Nah, untuk keyakinan kelas, insya Allah paham ya, ibu sekalian. Jadi nanti mungkin kalau belum bisa saat ini, pada saat nanti di tahun ajaran atau awal semester bisa dibuat itu. Nah, lakukan yang seperti ini. Ajak anak untuk membuat bersama. Jadi ini suatu pendidikan karakter juga untuk anak kita yang mungkin jarang atau belum pernah mereka alami. Nah, ini yang kemarin karena saya bukan wali kelas, saya meminjam lokal untuk kelas 7C. Ini yang saya lakukan. Jadi ini hasilnya. Kita kembali sedikit lagi ke materi itu. Nah, ini dia, kita kembali ke sini. Mengapa keyakinan kelas? Jadi tepat sekali jawaban Ibu Nola tadi. Karena anak-anak ikut membuat di situ kalau keyakinan kelas. Membuat, kemudian yang dibuatnya adalah keyakinan kebajikan universal yang mereka percayai. Yang kita lanjutkan. Nah, kita masuk kepada posisi 5, posisi kontrol, ibu-ibu. Nah, dari 5 posisi kontrol ini untuk menegakkan disiplin positif untuk anak-anak kita, kira-kira ibu-ibu dalam posisi yang mana? Ada posisi pekuk seperti ini, ada yang membuat merasa bersalah. Kok kebanyakan kamu sudah dibilangin kok. Nah, lembut tapi menusuk. Kemudian sebagai teman, ini sebetulnya semuanya ada kekurangan dan kelebihan. Sebagai teman kadang-kadang anak tuh ambil lalu saja kita kan seperti itu. Kadang-kadang udah kayak teman sebaya aja, baik itu kata-kata atau perlakuannya. Nah, di sini tugas kita berarti tidak ringan ya ibu sekalian. Ada yang menjadi pemantau. Kalau pemantau itu berarti kita bekerja dengan konsekuensi tadi. Kita harus melihat. Jadi ketika ada pelanggaran, ini konsekuensinya, itu yang kita berikan seperti itu. Nah, ada kita seperti ini Bu? Ada ya. Kemudian, nah, ada yang sebagai manajer. Artinya kita terus kalau manajer itu bahasa perusahaan ya. Kita manajer itu yang mengatur. Tapi di sini bukan seperti itu. Manajer di sini berarti kita melibatkan anak dalam menyelesaikan permasalahan anak tanpa harus ada ini. Terutama ini harus kita hindari. Nah, sekarang pertanyaannya, di posisi manakah ibu-ibu? Seringnya sebagai penghukum.
itu tidak bisa kita pungkiri. Makanya hari ini kita belajar, mudah-mudahan ini bisa kita minimalisir. Mudah-mudahan sehingga menjadi inilah yang ideal. Nah, posisi. Nah, kalimat-kalimat kontrolnya biasanya ya Ibu, kalau penghukum itu awas kalau kalian sedang mengatakan seperti itu, ini posisi kita sebagai penghukum. Kemudian kamu selalu saja salah, selalu kamu seperti itu. Iya kan? Kamu lagi, nah seperti itu. Kemudian membuat rasa bersalah. Nah, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Atau berapa kali bapak harus memberitahu kamu. Kemudian gimana ini? Kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat salah, nah ini sering kita. Aku nggak kasihan sama orang tua kamu, seperti itu. Tapi ini tentu lebih bagus lagi dari ketika kita jadi penghukum. Kamu lagi. Coba jangan kamu lagi, seperti itu. Jadi ini bukan kata saya ya, Ibu, tapi ini memang apa ya? Sebuah penelitian. Jadi orang membuat tentu berdasarkan penelitian. Nah, kalau sebagai teman, ayolah bantulah bapak. Nanti bapak marah sama kepala sekolah. Biasanya kayak gitu kan. Kemudian, ayo, ingat tidak bantuan bapak selama ini, waduh. Kemudian, ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti bapak akan bereskan. Waduh, gawat kan ini. Ini kita bisa jadi alatnya anak-anak jadinya nantinya. Kemudian untuk yang pemantau, nah peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Jadi sanksinya apa? Ayo ingat, ada kita seperti dia kan? Nah kemudian ini yang sebagai manajer ya, pasti Anda punya alasan. Kesalahan itu wajar, tetapi harus diperbaiki. Apa yang kita yakini selama ini? Nah, apa kamu meyakininya? Apa rencana kamu memperbaiki kesalahannya ini? Jadi langkahnya disertakan dulu. Ini kan juga sudah kita lakukan. Tapi kadang pertama kita hukum dulu, gas dulu gitu. Kemudian ada pengalaman, bisa berbagi ya. Ini bukan apa, artinya di sini ketika Loka Karya itu kan kumpul SMK, SMA, SD itu jadi satu kelompok dulu sekalian. Jadi seperti ini, kalau di SMK itu baik yang bermasalah maupun yang tidak bermasalah itu guru BK bergerak. Artinya guru BK tidak hanya menangani yang bermasalah. Jadi seolah-olah di sekolah kita itu masalah aja. Jadi kan suasana negatifnya itu apa? Jadi mereka tuh katanya dalam satu semester itu 150 anak berapa tuh ada jadwal. Jadi karena apa? Karena yang belum dipanggil sebetulnya mereka juga ada masalah. Makanya selesai ini timbul masalah lain. Nah seperti ini sekedar berbagi ya Bu Puji ya. Mudah-mudahan menjadi kedepannya seperti apa itu tentu yang lebih tahu itu guru BK gitu. Jadi dengan seperti itu, yaitu katanya timbul lingkungan yang positif. Artinya tidak hanya yang negatif, setiap anak dipanggil nakal, setiap anak dipanggil masalah kenakalan. Jadi dengan meruling seperti itu, baik yang tidak berbuat atau yang berbuat dipanggil, jadi tumbuh lingkungan positif. Artinya aura positif juga di sekolah kita. Kalau sekarang kita rasakan setiap hari tidak ada tanpa masalah anak-anak. Nah, seperti itu ganti-ganti aja gitu. Karena memang semua anak itu pasti punya masalah. Mereka butuh pelepasan. Bahkan anak yang seolah-olah diam, cerdas, tidak memiliki aura negatif apapun,
berdiskusi dengan ibu BK-nya, atau mungkin diperbantukan dengan yang lain ketika ibu BK sibuk dengan penyelesaian masalah, itu bisa jadi kita semuanya bekerja sama ke depannya. Setuju, ibu-ibu sekalian? Baik, kita lanjutkan sebentar. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ada yang pertama itu bertahan, kebutuhan dasar manusia. Jadi ada yang pertama itu bertahan hidup. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, yakni bertahan hidup. Coba apa itu? Kalau bertahan hidup, kata ibu wakil, makan. Betul sekali, makan. Jadi ini kebutuhan dasar yang harus diperlukan anak kita. Kita juga, ibu-ibu. Kita kalau tidak makan, apakah kita konsentrasi ngajarnya? Tidak. Sama, anak-anak juga. Sebetulnya kalau dia tidak makan, tidak sarapan, rusak sehari itu. Nah, jadi ini tidak lepas dari tugas kita. Kalau kita di sini nasihati, bawa bekal, makan dulu sebelum belajar, itu seperti itu. Kalau bisa orang tua juga paham dengan ini. Jadi bertahan hidup, termasuk minumnya juga, karena itu berhubungan dengan kesehatannya. Nah, yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kemungkinan anak-anak kita itu yang dibutuhkan, yang mereka tidak bertemu, mereka tidak dapat rangkulan dari orang tuanya, dari lingkungannya pun tidak diberi, masuk bijak dengan nakal tanpa ada andil mereka. Jadi tidak ada tanggung jawab dengan asumsinya. Jadi orang tua yang seharusnya memenuhinya, sehingga di sekolah mereka tidak melakukan hal-hal yang melanggar nilai kebajikan itu. Nah, tugas kita ketika mereka tidak dapatkan di rumahnya, di sini jangan pula kita memberikan hukuman dengan kata-kata yang menyakiti. Sebisa mungkin kita hindari ibu sekalian, semarah apapun. Walaupun dalam kemarahan itu adalah kasih sayang kita sebetulnya, tetapi kasih sayang yang kita utarakan dengan cara tidak tepat tentu akan menyakiti. Kemudian selanjutnya ini penguasaan. Nah, bagaimana kita bisa anak punya kebutuhan untuk menguasai, tetapi tentu kita kendalikan dengan hal-hal yang positif. Kemudian yang keempat yaitu kayak teman sebaya aja, baik itu kata-kata atau perlakuannya. Nah, di sini tugas kita berarti tidak ringan ya ibu sekalian. Ada yang menjadi pemantau. Kalau pemantau itu berarti kita bekerja dengan konsekuensi tadi. Kita melihat. Jadi ketika ada pelanggaran, ini konsekuensinya, itu yang kita berikan seperti itu. Nah, ada kita seperti ini bu? Ada ya. Kemudian, nah, ada yang sebagai manajer. Artinya kita terus kalau manajer itu bahasa perusahaan ya. Kita manajer itu yang mengatur, tapi di sini bukan seperti itu. Manajer di sini berarti kita melibatkan anak dalam menyelesaikan permasalahan anak tanpa harus ada ini. Terutama ini harus kita hindari. Nah, sekarang pertanyaannya, di posisi manakah ibu-ibu? Seringnya sebagai penghukum. Iya, itu tidak bisa kita pungkiri. Makanya hari ini kita belajar. Mudah-mudahan
ini bisa kita minimalisir. Mudah-mudahan menjadi inilah yang ideal. Nah, posisi. Nah, kalimat-kalimat kontrolnya biasanya ya ibu-ibu, kalau penghukum itu awas kalau kalian sedang mengatakan seperti itu, ini posisi kita sebagai penghukum. Kemudian kamu selalu saja salah, selalu kamu seperti itu. Iya kan? Kamu lagi, nah seperti itu. Kemudian membuat rasa bersalah. Nah, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Atau berapa kali bapak harus memberitahu kamu. Kemudian gimana ini? Kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat salah, nah ini sering kita. Aku nggak kasihan sama orang tua kamu, seperti itu. Tapi ini tentu lebih bagus lagi dari ketika kita jadi penghukum. Kamu lagi. Coba jangan kamu lagi, seperti itu. Jadi ini bukan kata saya ya, ibu, tapi ini memang apa ya? Sebuah penelitian. Jadi orang kan tentu berdasarkan penelitian. Nah, kalau sebagai teman, ayolah bantulah bapak. Nanti bapak marah sama kepala sekolah, biasanya kayak gitu kan. Kemudian, ayo, ingat tidak bantuan bapak selama ini, waduh. Kemudian, ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti bapak akan kubereskan. Waduh, gawat kan ini. Ini kita bisa jadi alatnya anak-anak jadinya nantinya. Kemudian untuk yang pemantau, nah peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Jadi sanksinya apa? Ayo ingat, ada kita seperti itu ya kan? Nah kemudian ini yang sebagai manajer ya, pasti Anda punya alasan. Kesalahan itu wajar, tetapi harus diperbaiki. Apa yang kita yakini selama ini? Nah, apa kamu meyakininya? Apa rencana kamu memperbaiki kesalahanmu ini? Jadi langkahnya disertakan dulu. Ini kan juga sudah kita lakukan. Tapi kadang pertama kita hukum dulu, gas dulu gitu. Kemudian ada pengalaman, bisa berbagi ya tuh. Ini bukan apa, artinya di sini ketika Loka Karya itu kan kumpul SMK, SMA, SD itu jadi satu kelompok dulu sekalian. Jadi seperti ini, kalau di SMK itu bagi yang bermasalah maupun yang tidak bermasalah itu guru BK bergerak. Artinya guru BK tidak hanya menangani yang bermasalah. Jadi seolah-olah di sekolah kita tuh masalah aja. Jadi kan suasana negatifnya itu apa? Jadi mereka tuh katanya dalam satu semester tuh 150 anak mereka tuh ada jadwal. Jadi karena apa? Karena yang belum dipanggil sebetulnya mereka juga ada masalah. Makanya selesai ini timbul masalah lain. Nah seperti ini sekedar berbagi ya Bu Puji ya. Mudah-mudahan menjadi kedepannya seperti apa itu tentu yang lebih tahu itu guru BK gitu. Jadi dengan seperti itu, yaitu katanya timbul lingkungan yang positif. Artinya tidak hanya yang negatif, setiap anak dipanggil nakal, setiap anak dipanggil masalah kenakalan. Jadi dengan meruling seperti itu, baik yang tidak berbuat atau yang berbuat dipanggil, jadi tumbuh lingkungan positif. Artinya aura positif juga di sekolah kita ini. Kalau sekarang kita rasakan setiap hari tidak ada tanpa masalah anak-anak. Seperti itu anti-anti aja gitu. Karena memang semua anak itu pasti punya masalah. Mereka butuh pelepasan. Bahkan anak yang seolah-olah diam, cerdas, tidak memiliki aura negatif apapun, sebetulnya mereka juga punya masalah. Jadi di situ disalurkan lewat mungkin
berdiskusi dengan ibu BK-nya, atau mungkin diperbantukan dengan yang lain ketika ibu BK sibuk dengan penyelesaian masalah, itu bisa jadi kita semuanya bekerja sama ke depannya. Setuju ibu-ibu sekalian? Baik, kita lanjutkan sebentar. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ada yang pertama itu bertahan hidup. Ini bertahan hidup. Coba apa ibu? Kalau bertahan hidup? Kata ibu wakil, makan. Betul sekali, makan. Jadi ini kebutuhan dasar yang harus diperlukan anak kita. Kita juga, ibu-ibu. Kita kalau tidak makan, apakah kita konsentrasi ngajarnya? Tidak. Sama. Anak-anak juga. Sebetulnya kalau dia tidak makan, tidak sarapan, rusak sehari itu. Nah, jadi ini tidak lepas dari tugas kita. Kalau kita di sini nasihati, bawa bekal. Makan dulu sebelum belajar, itu seperti itu. Kalau bisa orang tua juga paham dengan ini. Jadi bertahan hidup, termasuk minumnya juga. Karena itu berhubungan dengan kesehatannya. Nah, yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kemungkinan anak-anak kita itu yang dibutuhkan, yang mereka tidak bertemu, mereka tidak dapat rangkulan dari orang tuanya, dari lingkungannya pun tidak diberi, masuk dicap dengan nakal tanpa ada andil mereka. Jadi tidak ada tanggung jawab dengan asumsinya. Jadi orang tua yang seharusnya memenuhinya, sehingga di sekolah mereka tidak melakukan hal-hal yang melanggar nilai kebajikan itu. Nah, tugas kita ketika mereka tidak dapatkan di rumahnya, di sini jangan pula kita memberikan hukuman dengan kata-kata yang menyakiti. Sebisa mungkin kita hindari ibu sekalian, semarah apapun. Walaupun dalam kemarahan itu adalah kasih sayang kita sebetulnya, tetapi kasih sayang yang kita utarakan dengan cara tidak tepat tentu akan menyakiti. Kemudian selanjutnya ini penguasaan. Nah, bagaimana kita bisa anak punya kebutuhan untuk menguasai, tetapi tentu kita kendalikan dengan hal-hal yang positif. Kemudian yang keempat yaitunya kebebasan. Jadi ketika anak kita gelisah di dalam kelas, nggak nyaman mereka lagi, rusuk-rusuk, coba kita cari teknik atau strategi pembelajaran. Nah, ini tentunya ke pembelajaran pembelajaran berdiferensiasi ya, ibu-ibu sekalian. Nah, setidaknya menciptakan lingkungan yang nyaman berasa. Kalau mereka memang nggak nyaman di kelas, nah baik kok kita suruh yang tidak nyaman itu coba kerjakan di luar di mana yang kamu nyaman. Tapi tentu masih dalam pantauan. Jadi mereka kebebasan itu karena mereka punya ini, dan ini adalah kebutuhan dasar yang harus kita pahami. Anak sudah tidak nyaman, baik kita paksa. Akhirnya kan kita juga yang marah. Akhirnya keluar lagi kata-kata hukuman. Padahal kita yang tidak paham dengan apa kebutuhan mereka. Jadi dari sikapnya, nah kita coba untuk memahaminya. Kemudian yang terakhir, yaitu kebutuhan kesenangan. Nah, ini tugas kita seorang guru harus bisa menciptakan lingkungan yang menyenangkan, pembelajaran yang menyenangkan. Nah, sering-seringlah dikasih game, sering-sering anak diajak loncat-loncat. Nah, kita ikuti gaya mereka itu apa, ibu-ibu sekalian. Ini kita ciptakan game-game yang mendidik, seperti game tadi yang saya apakan tadi, bumi itu bulat.
rumusnya. Nah, kalau 6 itu 1, kalau 8 berapa? 2. Kalau 88? 4. 16? 1. 2000? 3. Belumnya bumi itu bulan. Nah, seperti itu. Mendadak saja kita kasihkan anak-anak itu apa namanya? Termotivasi, terus ada penyegaran gitu. Kita bagusnya FB itu juga kita manfaatkan ibu-ibu. Jadi kita mengajar sesuai perkembangan zaman. Sekarang yang lagi baru kayak itu, yang kayak seperti itu. Nah, kita belajar bersama. Kita juga betul belajar. Jadi untuk menciptakan kesenangan anak-anak ini, nggak harus memberikan hadiah, nggak harus memberikan apalah gitu lah. Tapi dengan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Kalau bisa ciptakan yang berhubungan dengan pembelajaran, kan? Oke, kita lanjutkan. Nah, terus kebutuhan apakah kira-kira ini? Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu. Seru, nah, kata anakku. Kebutuhan apa ibu? Nah, itu kebutuhan kesenangan. Apakah kita juga harus kejar-kejaran dengan anak SMP? Nah, tergantung. Nah, ciptakanlah, cari kesenangan dalam pembelajaran yang bisa membuat anak kita terpenuhi kebutuhan kesenangannya. Jadi mereka itu belajar bahagia, belajar merdeka sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, selanjutnya ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Ibu kejar aku. Oke? Kasih sayang. Kemudian aku hebat kan bisa bikin bubur kejar aku. Apa ibu? Nah, penguasaan. Kemudian aku bisa belajar terus di kelas. Nah, kebebasan. Bu Yola ini bisa ini untuk, kan banyak lulus ya, Bu apa juga Bu Yola. Nah, ajak anak keluar supaya mereka terpenuhi kebutuhan untuk kebebasannya. Tetapi tentu saja dengan pengawasan. Insya Allah kita semuanya sudah paham mau seperti apa. Nah, yang ini segitiga restitusi itu dalam menyelesaikan permasalahan ini sehingga timbul disiplin positif di diri anak. Nah, jadi yang pertama itu ada namanya menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi dengan membuat keyakinan kelas tadi, ini fungsinya untuk menyelesaikan permasalahan dengan restitusi. Nah, untuk yang menstabilkan identitas itu seperti apa itu? Pemahaman kita, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian, kita katakan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian untuk yang validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Jadi kita tanyakan alasannya. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi ketika anak itu ngambek malahnya. Nah, ada nggak cara lain dari ngamuk itu? Kita apakan ke anak gitu. Itu pendekatan kita. Kemudian untuk yang menanyakan keyakinan, kita bisa, nah ini pentingnya. Karena kalau tidak ada ini, nah restitusi gimana ya? Tidak sempurna yang kita lakukan. Kita sebetulnya sudah melakukan itu restitusi itu, cuman di sini kita terhenti karena kita belum ini menanamkan kepada anak. Punya
itu apa? Mungkin kalau kita tanyakan sekarang mungkin mereka masih ragu gitu. Jadi kita tanamkan kepada anak sehingga ketika mereka berbuat kesalahan kita bisa melakukan yang 3 ini. Jadi menstabilkan, validasi, dan menanyakan keyakinan. Itu makanya kita harus punya keyakinan sekolah. Jadi untuk kedepannya Ibu Waka kita bisa lakukan dengan anak-anak kita. Jadi menjadi keyakinan sekolah atau yang keyakinan kelas tersebut kalau digabung menjadi keyakinan sekolah seperti itu. Nah, kemudian untuk segitiga restitusi tadi yang pertama yaitu menstabilkan identitas, menganggap bahwa kesalahan itu wajar karena manusia. Setiap orang juga pernah salah. Bahkan kita bisa katakan itu juga pernah salah. Tapi sebagai manusia tentu memperbaiki kesalahan. Kemudian yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian kita tanyakan alasan di sini yaitu kita pancing mereka kenapa dia berbuat seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ya ini menanyakan kesalahan. Jadi masalah apapun kita kaitkan dengan keyakinan. Di mana keyakinan itu isinya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nah kemudian yang untuk apa tadi menstabilkan identitas tadi, apa yang bisa kita gunakan kalimatnya? Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah salah, ibu guru juga pernah salah. Tidak ada perbuatan Randi lakukan tadi pagi itu benar. Kita tanyakan. Pasti kalau itu salah, akan jawab salah. Tapi itu penting. Bukannya kita nggak pernah kan dia udah tahu kalau salah tidak. Tapi ini kan komunikasi, membuka hati. Kemudian setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi contoh-contoh kalimat yang bisa kita gunakan untuk ketika menstabilkan identitas itu. Kemudian untuk yang sisi kedua, yakni validasi tindakan yang salah. Apa yang bisa kita ucapkan? Contohnya anak kita namanya Randi pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Sekarang ceritakan kepada ibu apa alasannya nak? Dengan cara yang anak seperti apa yang kira-kira ini isinya. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan yang sudah ada. Kita sudah membuat keyakinan kelas kan? Keyakinan kelas apa saja yang telah kita sepakati? Apakah Hani meyakini keyakinan kelas kita? Jika Hani meyakininya, apakah Hani bersedia memperbaikinya? Jika Hani memperbaikinya, berarti hal ini menunjukkan seperti apa ada yang sebenarnya. Nah, seperti itu. Nah, itu tergantung kalimat-kalimat dari ibu-ibu semuanya. Jadi kira-kira seperti ini isinya. Jadi dengan seperti ini, anak itu merasa kasih sayang terpenuhi, kemudian mereka merasa dianggap ada juga ya. Jadi dengan seperti ini, anak itu merasa kasih sayang terpenuhi, kemudian mereka merasa dianggap ada juga ya. Jadi dengan 5 kebutuhan dasar tadi, kecuali yang bertahan hidup tadi, itu kan tugas sebagai orang tua ya. Dan yang 4 tadi kita bisa bantu penuhnya di sekolah ini. Mudah-mudahan dengan seperti itu kan tumbuh dan terbangun disiplin tersebut. Oh ternyata ibu guru saya. Nah itu yang akan berkesan di hati anak-anak kita. Jadi catatannya berarti kita semua bisa tidak ibu melakukan yang segitiga restitusi ini. Jadi untuk yang masalah di dalam kelas sebelum diserahkan kepada Ibu Puji, kita bisa lakukan itu. Kita dulu yang wali kalau dengan mata pelajaran, kita dulu guru mata pelajaran. Baru kalau tidak bisa, tidak teratasi juga dengan restitusi ini, kuncinya kita restitusi. Makanya mau ada undang-undang kemarin kan ada undang-undang perlindungan untuk guru ketika mendisiplinkan anak, kita sudah aman istilahnya. Kalau kita punya restitusi, yang kita lakukan adalah restitusi. Jadi itu berarti restitusi ini menjadi motivasi intrinsik di dalam diri
jauh dari kita, bukan karena takut hukuman atau apa, karena hukuman memang sebaiknya kita hindari ibu sekalian. Jadi mudah-mudahan dengan ini, nah sebelum ke elaborasi, adakah pertanyaan Ibu? Apakah sudah paham semuanya? Bisa mengimplementasikan? Insya Allah bisa. Jadi mudah-mudahan kedepannya kita menjadi guru-guru yang hebat, yang lebih baik, yang memang di sini kita harus tanamkan. Di sini kita adalah untuk anak-anak. Jadi apapun yang kita lakukan adalah untuk memenuhi kebutuhan mereka, menyenangkan mereka, membuat mereka belajar dengan merdeka. Jadi mungkin untuk penguatan ya Ibu, pemahaman setiap individu kita pasti berbeda, tetapi tidak ada sesuatu, karena apa? Tidak ada sesuatu yang mutlak, kecuali jadi apapun yang kita lakukan harus berpihak kepada siswa-siswa kita dan murid-murid kita. Jadi sebelum jungkir balik, jangan sampai apa namanya ya, kalau kita sudah mendoktrin anak itu seperti ini, karena anak-anak itu pasti punya dasar dalam berbuat, dan ada yang harus kita pahami, ada kebutuhan mereka yang sebetulnya belum terpenuhi. Jadi ketika tidak terpenuhi, makanya mereka melakukan pelanggaran nilai kebajikan. Seperti itu. Mudah-mudahan kita dengan pelajaran bersama hari ini kita mendapatkan energi baru, energi untuk kita berbuat lebih baik ke depannya, menjadi guru yang hebat, yang ketika kita tidak ada, anak itu rindu kepada kita, rindu dengan kehadiran kita. Nah, bahkan di kelas kalau anak itu sudah sayang, gak segan-segan mereka peluk-peluk kita. Berarti itu sudah menandakan ada kedekatan. Sehingga ketika ada kedekatan, nasihat yang kita berikan, restitusi yang kita jalankan akan berjalan dengan baik, sehingga disiplin positif di diri anak menjadi budaya positif. Baik Ibu, tidak ada pertanyaan berarti? Oke. Thank you so much untuk hari ini. Salam guru hebat.